dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman semua, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Bagi kamu yang di Bandung maupun di luar Bandung, welcome ya guys. Saya harap kita semua tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. And teman-teman, boleh dong kasih jempol alias like video ini dan komen di kolom komentar untuk apresiasi kepada tim online church yang sudah setia dan terus bekerja keras untuk keberlangsungan ibadah online khusus mahasiswa ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus memakai kami untuk menjawab kebutuhan yang ada di tengah generasi ini. Kami percaya kalau kamu sedang mengikuti ibadah ini sekarang, ini bukan suatu kebetulan. Tuhan mau bicara spesifik untuk kehidupan kamu. So, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman, biar Tuhan yang urapi, dan kami berdoa supaya setiap isi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ya Bapa. Kami nggak mau hanya menjadi pendengar saja, tapi kami berdoa supaya pesannya Tuhan bisa benar-benar tersampaikan secara spesifik buat setiap daripada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Guys, siapa yang tahu karakter Michelangelo? Buat kalian yang suka nonton, pasti tahu nih karakter ini. Dia adalah salah satu karakter jagoan dari film kartun Teenage Mutant Ninja Turtles. Lebih familiar di Indonesia dengan sebutan kura-kura ninja ya guys. Nah, tapi yang mau saya bahas bukan Michelangelo kura-kura, tapi Michelangelo yang adalah seorang seniman Itali pada tahun 1480. Nah, kalau Michelangelo yang ini belum tentu semua kita tahu ya teman-teman. Beliau dikenal sebagai pelukis dan pemahat yang banyak menghasilkan karya-karya luar biasa atau kita sebut sebagai masterpiece. Ada satu cerita dari tokoh ini. Satu kali saat dia sedang berjalan bersama teman-temannya di pegunungan, dia menemukan sebongkah batu pualam dekat gunung. Batu yang kasar, kotor, dan penuh lumut. Waktu dia melihatnya, dia berkata, I see an angel. Artinya, saya melihat seorang malaikat. Teman-temannya pun terheran-heran gitu sama ucapannya. Karena yang ditunjuk oleh Michael adalah batu gunung yang ya batu aja gitu, yang lumayan besar, kasar, keras, berlumut. Tapi Michael membawa batu tersebut dan mulai membersihkan batu itu. Berbulan-bulan dia mengerjakan sesuatu pada batu itu. Dia memahatnya sampai terciptalah sebuah patung batu malaikat yang sangat indah. Sampai-sampai patung ini dibawa untuk ditempatkan di dalam istana kerajaan. Michael bisa melakukan ini karena dia tidak hanya melihat bagian luar dan masa lalu batu tersebut.
tapi dia melihat sebuah visi, melihat masa depan apa yang bisa dihasilkan dari batu tersebut. Dia melihat batu itu sebagai masterpiece. Sama-sama katakan masterpiece. Nah guys, kamu dan saya adalah masterpiece. Kita adalah mahakarya sang pencipta. Bukan berarti kita ini batu ya guys, no. Kita adalah sebuah karya agung dari Tuhan kita. Let's see the truth. Mari kita lihat kebenarannya di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba kita highlight kata-kata buatan Allah. Kata-kata ini merujuk kepada kamu dan saya dan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dalam bahasa Yunaninya adalah pima. Nah, dari kata tersebut diserap ke bahasa Inggris sebagai poem atau puisi. Kata ini menunjuk pada sebuah karya seni atau masterpiece. Yes, kita ini adalah pimanya Tuhan. Kamu dan saya bukan barang pasaran, bukan hasil cetakan pabrik, apalagi hasil fotokopian ya guys, tidak. Tuhan menciptakan kita sangat detail, rapih. Setiap penampilan kita, kepribadian, bakat, talenta, mimpi, visi, semuanya itu Tuhan bikin satu paket komplit untuk setiap kita. Tuhan gak ciptain kita random ya teman-teman, enggak. Kalau misalnya teman-teman tahu nih di marketplace suka ada mystery box, surprise bag gitu. Yang kita beli barang dengan harga murah tapi kita nggak tahu gitu isinya apa, bisa aja hal yang random kan. Dan Tuhan tuh nggak seperti itu teman-teman. Tuhan tahu betul setiap ciptaannya. Tuhan punya tujuan untuk setiap ciptaannya sehingga Tuhan nggak pernah iseng dalam hidup kita. Kalau kamu seorang pria, Tuhan punya tujuan. Kalau kamu seorang wanita, Tuhan juga punya tujuan. Kalau kamu lahir di keluargamu saat ini, Tuhan juga punya tujuan. Kamu mungkin yang baru mengalami hal yang gak enak dalam hidupmu. Tuhan tetap punya tujuan. Karena apa? Karena kita adalah masterpiece yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kita adalah mahakarya. Pencipta kita tuh gak akan iseng dan abai sama mahakaryanya teman-teman. So, tujuan kita sebagai masterpiece apa ya? Kalau Michelangelo aja membuat masterpiece dari benda mati, yaitu batu, dia punya tujuan untuk batu tersebut. Dia tahu batu itu akan jadi apa, bentuknya mau seperti apa, mau diletakkan di mana. Dan Michelangelo tuh udah tahu gitu semuanya. Apalagi Tuhan kita terhadap kita ciptaannya. So, tujuan kita sebagai masterpiece Tuhan ini apa sih? Kita lihat yuk di dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ayat ini menyampaikan kalau Allah tuh ingin kita, masterpiece-nya ini menjadi wakil Allah dalam mengelola ciptaannya. Dia memberikan otoritas kepada kita untuk berkuasa. Kita baca di Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wah, tapi teman-teman, kata-kata kuasa ini nih yang agak berbahaya. Kata kuasa kadang jadi bisa disalahartikan dan jadi berbau negatif gitu teman-teman. Banyak yang mengartikan dengan kekayaan, eksploitasi, memakai semaunya gitu. Berkuasa berarti dilayani, berkuasa berarti paling tinggi dan paling dihormati, berarti bisa apa aja dan ngapain aja. No teman-teman, bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berkuasa di sini berarti mengelola dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran kalau apa yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita kelola semua yang ada dengan baik. Prinsip yang harus kita paham nih, yang pertama,
Otoritas yang kita punya adalah perpanjangan tangan dari otoritas Allah. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini yang sering kita lupa nih guys. Kadang kita menganggap kalau diri kita ini adalah yang punya segala sesuatu. Padahal kita ini hanyalah pengelola. Sama-sama katakan pengelola. Kita ini adalah manajer. Manajer bukanlah pemilik, namun pengelola yang dipercaya oleh sang pemilik. Kalau misalnya teman-teman nih yang sekolah bisnis atau beberapa dari antara kita ada yang pernah part-time atau kerja di perusahaan gitu. Kita pasti bisa membedakan mana manajer yang baik seperti apa. Dan manajer yang baik nggak akan melakukan segala sesuatu dengan seenaknya. Walaupun dia diberikan kuasa untuk mengelola sesuatu, namun dia harus tahu ada boundaries, ada batasan yang harus dia jaga dengan baik. Nah, seringkali yang menjadi masalah dalam perusahaan adalah pengelola yang tidak bisa memanage sesuatu dengan baik. Salah kelola, salah perhitungan, salah perkiraan, bahkan seenaknya bekerja, seenaknya mengambil keputusan, membuat masalah dalam perusahaan. Dan kita sebagai manajer, sebagai pengelola, harusnya kita mengawasi dan mengatur proses yang ada agar sesuai dengan visi dan goal dari sang pemilik atau bos, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan adalah atasan kita dan kita dipercaya di bumi ini untuk mengolah ciptaannya. So, kalau kita kuliah nih hari ini, Tuhan kasih kita kepercayaan untuk kita mengelola kehidupan perkuliahan kita. Kalau kita punya tubuh, ya Tuhan kasih percayaan untuk kita bisa mengelola tubuh dengan baik, menjaga kesehatan kita dengan baik. Begitu juga dengan keluarga, dengan harta, talenta, bakat yang kita punya. Itu semua adalah hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Yang kedua adalah kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan jika kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, percayakah kamu kalau Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu yang kamu butuhkan? Yang percaya coba boleh tepuk pundaknya sendiri dan katakan amin. Tapi kadang kita tuh suka merasa kurang gitu, merasa Tuhan gak menyediakan apa yang kita pengen. Seringkali alasannya karena kitalah yang salah mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari kejadian Adam dan Hawa di Taman Eden, kita belajar kalau ya sebenarnya hidup mereka tuh udah enak banget ya dipikir-pikir. Semuanya tuh ada, semuanya tuh cukup. Tapi karena mereka tergoda dan akhirnya melanggar apa yang sudah dilarang oleh pemilik taman itu, yaitu Tuhan itu sendiri, itu membuat mereka jatuh dalam dosa dan mempengaruhi generasi di bawah mereka sampai saat ini. Mereka tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan. Sama dengan hidup kita teman-teman. Tuhan memberikan kebebasan untuk kita mengatur dunia kita. Tuhan izinkan kita punya mimpi, punya goal, punya kehendak. Dan kadang kehendak daging kita sangat di luar kehendak Tuhan. Tapi jika itu pilihan kita, kita memilih untuk ikut dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Dan biasanya kekacauan mulai terjadi. Nah, walaupun Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk mengelola, tapi kalau kita mengelola seenaknya, kita nggak dengar apa kata pemilik dan melenceng dari visi pemilik, disitulah masalah terjadi teman-teman. Yang harus kita ingat nih guys, setiap kali kita melenceng dan bertindak di luar kehendak Allah atas hidupmu, kamu akan mengalami konsekuensi atas tindakanmu sendiri. Contoh nih, saya sekarang banyak mendengar kasus, anak-anak kuliah udah terlilit hutang gitu, sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Karena apa? Karena tergoda promosi pinjaman online. Beli barang apa yang mereka ingin gitu ya. Dan bukan butuh teman-teman apa yang mereka ingin. Seenaknya gitu berpikir, uang bisa dicari, kesempatan gak akan datang lagi gitu. Mumpung promo, mumpung barangnya ada gitu. Kalau udah sold out gimana ya dan lain-lain. Dan end up-nya terlilit hutang gitu. Bingung gimana cara ngelunasinnya. Sampai akhirnya gak sedikit yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Teman-teman, di dunia yang semakin konsumtif ini,
kita harus ingat esensi dari hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak semua apa yang kita inginkan itu harus kita miliki. Bersyukur untuk penyediaan Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kita. Kita sehat, kita bisa makan, kita bisa pakai baju, bisa tinggal di bawah atap dan tidak kekurangan apapun. Kelola dengan baik apa yang hari ini Tuhan percayakan di tanganmu. Keluarga, kesehatan, pekerjaan, kuliah, relasi, pelayanan, teman-teman sel grup, komunitas. Tuhan percayakan itu semua untuk kita kelola. Saya tidak mengatakan kalau kita hidup terus sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita nggak akan merasakan tantangan. Tantangan terus ada, ujian Tuhan izinkan terjadi di hidup kita for a reason. Seringkali Tuhan memakai pencobaan dalam hidup kita untuk membentuk kita, memperkuat kita, memahat kita semakin indah sebagai masterpiece-nya. Kak, tapi saya nggak merasa saya adalah seorang masterpiece. Saya biasa aja gitu, saya banyak jeleknya, saya merasa nggak layak, saya banyak dosa. Masa sih saya masterpiece-nya Tuhan? Teman-teman, hari ini saya nggak berbicara tentang perasaan, tapi yang saya bicarakan adalah fakta. Kamu adalah masterpiece dan itu adalah fakta. Sama seperti kalau berapa dari kamu keturunan Jawa gitu, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Kamu nggak merasa kamu orang Jawa, tapi ya faktanya kamu tetap orang Jawa. Dan fakta itu nggak akan pernah berubah. Berapa banyak dari kamu yang adalah keturunan Chinese, tapi nggak bisa bahasa Chinese gitu. Saya juga nggak bisa ya guys. Dan orang Batak atau mungkin, tapi nggak bisa bahasa Batak. Orang Sunda, tapi nggak ngerti bahasa Sunda. Tetap aja teman-teman, itu nggak akan merubah fakta kalau kamu adalah dari suku tersebut. Kamu adalah masterpiece. Kamu spesial, entah kamu merasa seperti itu atau tidak. Kamu mungkin pernah gagal, tapi kamu bukanlah orang yang gagal. Kamu mungkin adalah orang yang pernah berbuat salah, tapi bukan berarti kamu akan terus-menerus berbuat salah selamanya. Tuhan ciptakan kamu tuh spesial teman-teman. Kamu adalah buatannya, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Teman-teman, saya harap kita semua sama-sama paham. Ketika kita mengerti kita ini adalah ciptaan Allah, kita adalah masterpiece, maka kita akan mengelola apa yang Allah percayakan kepada kita dengan baik. Semakin kita paham kalau kita adalah mahakaryanya Tuhan, semakin kita paham juga dan sadar kalau kita bukanlah pemilik, namun pengelola. So, hari ini wahai para masterpiece-nya Tuhan, yes, kamu dan saya, mari kita sama-sama belajar untuk terus mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Be a mindful manager. Kalau kamu udah tahu nih, kamu hari ini sedang tidak mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kamu dengan baik, bertobatlah hari ini. Balik lagi kepada Sang Pencipta. Minta ampun karena belum menjadi pengelola yang baik dan minta hikmat serta kekuatan untuk bisa mengerti kehendaknya dan mengelola apa yang dipercayakannya kepada kita hari ini. Saya yakin kalau saat ini kamu mendengar firman Tuhan ini bukanlah suatu kebetulan. Tuhan lagi ingatkan kamu untuk kembali datang kepadanya karena Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kamu. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan ya Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau misalnya selama ini kami masih belum bisa bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Bapa kalau selama ini kami belum bisa mengelola segala apapun yang ada di tangan kami dengan baik ya Bapa. Tapi saat ini kami yang mengambil keputusan untuk menjadi pengelola itu ya Bapa. Dan hari ini kami mau meninggalkan pikiran kami yang lama ya Bapa. Kami mau meninggalkan setiap identitas yang bukan berasal dari Tuhan ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan sudah ajarkan kami, kalau kami adalah masterpiece-nya Tuhan, ajarkan kami untuk bisa menghidupi identitas yang daripada Tuhan itu ya Bapa. Dan teman-teman, angkatlah kedua tanganmu, diberkatilah kesehatanmu biar engkau dijauhkan dari setiap sakit penyakit, diberkatilah keluargamu biar ada relasi yang dipulihkan yang daripada Tuhan, biar ada kasih Allah yang mengalir di tengah-tengah keluargamu, diberkatilah finansialmu, Tuhan yang akan mencukupkan segala apapun yang kamu perlukan tepat pada waktunya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Akan ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.